Jabodetabek. Untuk di Bogor sendiri kita mengadakan kajian stadium mineral ini ada 2 wilayah. Pertama di Bogor Kota, tepatnya di Masjid Alumni IPB ini. Yang kedua, kita juga mengadakan stadium mineral di daerah Tanjung Halam di Masjid Al-Qasim. Itu kita mengadakan serempak dengan tema yang sama, yaitu bahaya meninggalkan sholat. Kenapa kita ambil tema ini? Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ibadah yang akan menentukan diterima atau tidaknya ibadah-ibadah kita yang lainnya. Jika sholatnya baik, tentu ibadah yang lain seperti zakat, seperti puasa, dan yang lainnya itu akan bisa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah penentu ataupun barometer yang akan menentukan seseorang itu disebut muslim ataupun kafir. Itu identitas kita sebagai seorang muslim adalah dalam sholat. Oleh karena itu kita mengangkat tema sekarang dengan bertemakan bahaya meninggalkan sholat. Semoga para jamaah nanti bisa mengambil semua ilmu ini kemudian mengamalkan ataupun mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu tanpa kita amalkan ibarat pohon yang indah tetapi tidak ada buah, nilai jualnya tidak ada juga, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita adalah setelah kita mendapatkan ilmu itu mengamalkannya. Tentu setelah mengamalkan ada tugas lain yang harus kita emban juga, yang harus kita berikan, yaitu memberitahu kepada orang lain ataupun mendakwahkan minimal kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, anak, istri, suami, ibu, saudara, ataupun tetangga, juga orang lain tentunya. Jemaah stadium mineral yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita mohonkan agar selalu dicurahkan, diberikan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang menjadi uswah kita, suri tauladan kita di dalam kita beramal, beraktivitas bahkan untuk dunia apalagi akhirat. Karena beliau adalah role model untuk kita, contoh. Dan beliau adalah manusia yang telah dapat legalitas untuk kita contoh dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah mendapatkan jaminan untuk itu. Bahkan beliau juga telah mendapat jaminan akan ampunan segala dosa dan surga yang telah dijanjikan oleh beliau. Karena itu mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti agama beliau, hingga kita bisa bertemu di surga di kelak, hingga kita bisa meminum air yang ada di telaga Al-Kautsar yang banyak gelasnya saja itu melebihi pasir yang ada di pantai. Dan kita berharap kita bisa meminum surga itu, yang mana ketika kita meminum air di telaganya Rasulullah SAW, yaitu telaga Al-Kautsar, tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya di dalam surga. Ada beberapa hal juga yang ingin kita sampaikan kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya kita hasmi di seluruh wilayah Jawa dan Bandung, Jakarta,
Depok, Bekasi, dan terlebih khusus di Bogor sebagai pusat pergerakan kita di HSP ini, kita bukan hanya memfasilitasi jamaah ataupun kaum muslimin itu dalam bentuk kajian di masjid-masjid saja, bukan hanya dalam bentuk kajian umum, bukan hanya dalam bentuk stadium general. Karena stadium general kita tidak melakukannya setiap pekan. Satu masjid juga tidak kita lakukan dalam 1 bulan sekali, tetapi bisa dalam 2 bulan sekali setiap wilayah, bahkan bisa 3 bulan sekali. Nah, oleh karena itu Hasmi itu banyak program yang kita berikan untuk mencerahkan umat manusia. Yang pertama, kita ada kajian umum. Di setiap wilayah kita mengadakan kajian ilmu dasar Islam yang kita lebih familiar itu dengan sebutan KIDI, kajian-kajian ilmiah yang kita adakan setiap pekannya di hari Ahad pagi hingga siang. Itu di setiap wilayah. Di wilayah Bogor itu kita mengadakan kajian itu tidak kurang sekitar 20 masjid per pekannya di awal bulan. Begitu juga di pekan-pekan berikutnya kita juga mengadakan daurah Al-Quran. Di KIDI sendiri, selain kita mengadakan kajiannya, kita juga memberikan pelayanan kepada para jamaah untuk memberikan amanah dari para donatur, itu berupa bansos. Kita udah beberapa bulan ini terus setiap bulannya itu memberikan bantuan beras dari Hasmi Peduli kepada para jamaah, para kaum du'afa ataupun siapa mereka yang berhak menerimanya. Ketika mengikuti kajian, kita berikan kepada mereka secara percuma. Alhamdulillah, tanggapan masyarakat sangat bagus. Selain mereka mendapatkan ilmu agama tentunya, mereka juga bisa membuat satu oleh-oleh berupa beras dari Hasmi. Bahkan di beberapa daerah teman-teman juga memberikan lebih. Ketika Hasmi memberikan beras para jamaah, teman-teman di wilayah baik dari DKM-nya ataupun struktur Hasmi per wilayah itu, bahkan mereka juga bisa memberikan pelayanan itu berupa subsidi minyak goreng yang harusnya harganya 17.000, kita jual ke jemaah dengan harga 10.000, plus nanti kasih beras secara gratis. Tentunya ini program untuk memberikan kesan bahwanya sebagai seorang muslim kita peduli kepada umatnya, kepada saudaranya. Bukan hanya peduli untuk memperbaiki ataupun menambah ilmu pengetahuan mereka, kita juga peduli dengan keluhan-keluhan mereka. Bisa jadi mereka ada yang dalam kehidupan sehari-harinya itu ya ekonominya lagi diuji, ya, susah mendapat pekerjaan, penghasilan yang tidak menentu. Tentu kita ingin membantu walaupun itu sedikit. Bahkan memberikan hadiah kepada sesama saudara muslim itu akan memperkuat tali ukhuwah kita, memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Makanya Rasulullah katakan di hadis Muslim itu saling memberilah, ya, saling memberi hadiah, ya, maka kita akan saling mencintai. Jemaah sidang Stadium General yang berkembang. Kemudian kita selain kajian per masjid, kita juga punya program
program yang namanya bimbingan intensif studi Islam ya, bimbingan intensif studi Islam yang kita singkat dengan BISI. Itu kita juga mengadakan setiap hari, bahkan kalau kita hitung per wilayah itu, karena setiap wilayah itu ada yang mengadakan satu kali itu satu halaqah. Halaqah itu artinya kita mengadakannya rumah per rumah, bisa 3 orang sampai 5 orang. Di sana kita mengadakan pembelajaran Al-Quran. Kita juga membacakan kitab-kitab yang telah disusun oleh Lajnah Hasmi. Bahkan kita juga mengutus para pemateri dari pusatnya, dari ustaz-ustaznya sendiri, yang mereka menyediakan waktu mereka untuk datang ke rumah-rumah di malam hari. Walaupun jemaah cuma 2 sampai 3 orang, mereka tetap hadir. Kenapa kita hadir ke sana? Karena kita bukan hanya ingin mereka datang ke masjid berkumpul, tidak. Kita juga ingin memberikan langsung. Kita ingin memberikan langsung di rumah. Bahkan itu bisa memudahkan mereka. Banyak di antara mereka yang sibuk dengan pekerjaan, yang waktu mereka itu sedikit. Adanya cuma ketika malam hari setelah pulang kerja, sebelum tidur, sebelum istirahat, mereka punya waktu 1 sampai 2 jam. Oleh karena itu, kita mengisi waktu-waktu senggang mereka itu dengan memberikan mereka pembelajaran Al-Quran dan juga pembelajaran materi-materi Islam. Di Bogor sendiri untuk halaqah isi itu kita terdapat 56 tempat, 56 tempat halaqah. Di setiap pekan itu ada yang melakukan serempak di tempat yang berbeda dengan pemateri yang berbeda pula. Bahkan bila pemateri dari pusat yang kita putus tidak memadai, tidak cukup dengan kesibukan mereka, ya, kita juga menurunkan teman-teman pemateri yang ada di wilayah yang mereka memang telah kita bekali juga. Kita bekali, selain kita bekali di kajian-kajian umum, kita bekali mereka juga di daurah-daurah ilmiah yang diadakan oleh Hasmi, yang kita fasilitasi. Biasanya kita koordinir itu di pusat, kita fasilitasi mereka untuk mengikuti daurah dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Bahkan kita memprogramkan di wilayah Bogor yang kita adakan di Masjid Al-Marhamah, salah satu pusat dakwah asli Bogor Raya. Itu berjalan sekitar 2 tahun. Mereka yang kita pilih, kemudian kita bekali mereka dengan ilmu keagamaan yang kita sebut dengan daurah. Itu untuk visi. Kemudian dalam visi itu kita juga memberikan mereka pelatihan-pelatihan ataupun materi-materi tentang pembacaan Al-Quran. Karena banyak juga para jamaah yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran yang baik dan benar itu keharusan bagi kita. Karena nanti di dalam sholat pun kita harus membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat, dan tentu itu harus benar kita baca. Benarnya sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang telah kita dapatkan.
berusaha terus. Jadi kepada para jamaah, bapak-bapak, dan ibu-ibu, bila ingin mendapatkan pelayanan seperti halaqah misi, itu nanti bisa kita koordinir. Di kota ini insya Allah ada nanti Ustaz Ifrizal dan teman-teman yang lain. Bila nomor kontak bapak-bapak sudah ada, kita bisa hubungi, atau bapak sendiri yang ingin hubungi kita langsung, itu juga bisa. Karena misi ini waktunya fleksibel, bisa malam, bisa sore, bahkan siang pun bisa. Dan tidak lama juga, maksimal kita mengadakan 1 jam. 1 jam itu apabila kita benar-benar fokus untuk mempelajari ilmu agama, insya Allah itu banyak yang kita ambil manfaatnya. Baik, kita mengucapkan juga selamat datang kepada para jamaah yang sudah mulai memenuhi masjid ini untuk mengikuti acara Stadion Mineral. Semoga acara kita kali ini berjalan dengan lancar, kemudian para jamaah bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dibimbing untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah untuk senantiasa mendoakan saudara kita, terutama yang ada di Palestina, yang mana mereka setiap saat itu mengalami yang namanya pembantaian, genosid oleh Yahudi Israel laknatullah alaih. Semoga mereka semuanya yang menjadi korban itu diberikan pahala syahadat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga ingin negara Palestina sebagai saudara kita itu menjadi negara yang merdeka. Alhamdulillah, Ustaz Anas Abdillah Mas'udah beliau telah hadir di masjid ini, dan insya Allah nanti akan memberikan materi kepada kita. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada para jamaah, terutama bapak-bapak yang ingin nanti mengikuti kegiatan-kegiatan kita, ingin mendapatkan kajian-kajian kita yang waktunya secara fleksibel, lebih santai, lebih terbuka, lebih dalam suasana kekeluargaan, itu bisa kita bicarakan dengan teman-teman yang ada di Kota Bogor ini. Nanti ada tugasnya yang akan mendekati bapak-bapak, yang akan mengajak ngobrol bapak-bapak, yang akan bertukar informasi, bertukar nomor HP, bahkan bertukar alamat. Tentu kita berharap persaudaraan kita ini terus terjalin dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja sebagai informasi sedikit saya sebelum kita nanti mengikuti pemateri. Saya mau juga kepada bapak-bapak yang belum beres zikir paginya, silakan dibereskan ataupun mengisi waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita alhamdulillah bisa diperkumpulkan kembali di acara Stadion General dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni untuk menuntut ilmu. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik,
manusia yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengan beliau yang tak lain yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita bisa dipertemukan dengan beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah. Yang kami hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, alumni IPB, yang kami ucapkan terima kasih kembali bahwasanya telah memberikan kami kesempatan kembali untuk melaksanakan stadium general pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa yang kami hormati pula kepada para asatid yang sudah membersamai kami. Dan tak lupa nih yang kami hormati dan juga kami banggakan kepada seluruh peserta Stadium General Hasbi dan LC pada pagi kali ini yang nampaknya Masya Allah sangat antusias sekali dan juga siap mengikuti kegiatan pada pagi kali ini. Siap semuanya? Siap. Oke, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini cuaca nampak cerah sekali. Itu tandanya mendukung ya kita untuk mengikuti kegiatan kali ini. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah sebelumnya 2 bulan sebelumnya kegiatan Stadium General ini diliburkan dikarenakan bulan suci Ramadan dan juga libur hari raya. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam suasana baru yang tentunya kita harus lebih semangat daripada sebelum-sebelumnya. Dan dikarenakan kita sudah dipertemukan kembali setelah rentang waktu yang lama kita berpisah, alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim saudara harusnya kita tanya kabar dulu kan. Gimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah. Aduh kok gak ada suaranya. Udah pada sarapan belum? Belum. Ibu-ibu udah pada sarapan? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Baik yang udah ataupun yang belum, semangatnya harus sama tetap ya. Siap? Siap ibu? Wah Masya Allah ibu yang paling kacamata top banget, paling semangat nih. Yang bapak-bapak nih udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Oke, kalau semisal saya tanya kabar, jawabannya harus kompak dan juga keras ya. Buktikan kesemangatannya. Kalau bisa buat sampai masjid ini runtuh, roboh, bergoyang gitu ya. Makanya harus semangat gitu ya. Ini bukti tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga sebagai bukti bahwasannya kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan Stadium General pada kali ini. Oke, kalau misal saya tanya kabarnya, gimana kabarnya? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siap semuanya? Gimana tadi jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kita cek lagi nih. Gimana kabarnya sahabat Hasbi semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ternyata sudah siap untuk mengikuti kegiatan. Baik, sebelumnya ada peribahasa kalau tak kenal maka Saya. kenalan, ya kenal gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Faiz. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya selaku MC akan membantu kegiatan dari awal sampai akhir nanti. Yang tentunya kegiatan kali ini itu bertemakan yang sangat penting sekali, yaitu berkenaan dengan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sholat, yang dimana kita membawa tema bahaya meninggalkan sholat. Yang tentunya runtutan acara yang akan kita lalui dari awal sampai akhir tentunya pasti menarik. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan Stadium General kali ini. Yang pertama akan ada pembukaan dan juga tilawah. Kemudian yang kedua akan ada sambutan daripada ketua panitia. Kemudian yang ketiga ada penayangan video bunga rampai Islam. Yang keempat ada Stadium General 1. Kemudian dilanjutkan dengan coffee break. Kemudian dilanjutkan dengan Stadium General 2. Dilanjutkan kembali dengan bunga rampai dan seruan atau prestasi Hasbi. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian sertifikat. Dilanjutkan kembali dengan testimoni dan yang terakhir dokumentasi dan penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu ya, mari kita menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara Stadium General pada pagi kali ini dengan pelafalan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan kita dan membaca basmalah ini Allah memberikan kelancaran untuk acara kita pada
memberikan kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu akan ada pembacaan tilawatil Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Kandar Jaya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini kita akan membaca surah Al-Ankabut yang dimulai dari ayat 44 sampai 47. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya Quran, silakan dibuka. Insyaallah ada di halaman 401. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada akhina Kandar Jaya yang telah membacakan tilawatul Quran yang sangat merdu sekali, dan semoga apa yang telah dibacakan menjadi ladang pahala bagi beliau dan menjadi pahala bagi kita yang telah mendengarkan. Dan semoga dengan wasilah Al-Quran itu bisa menjadi penyelamat kita ya nanti di yaumul akhir nanti. Baik, para peserta Stadium General yang berbahagia, insyaallah akan kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu akan ada penayangan video Bunga Rampai Islam tentang dua sahabat Nabi yang terbaik yang termasuk ke dalam Khalifah Islam yang kedua dan ketiga. Ada yang tahu siapa namanya Khalifah yang kedua? Khalifah Umar bin Khattab. Dan Khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Insyaallah akan kita tayangkan Bunga Rampai Islam tentang sahabat Nabi Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Silakan disimak dan kita ambil ibrah ataupun hikmah daripada kisah dua sahabat Nabi yang sangat mulia ini. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkandung dengan keislaman Umar radhiyallahu anhu. Barisan kaum muslimin semakin kuat dan perkasa. Umar radhiyallahu anhu mengajak kaum muslimin agar menampakkan keislamannya dengan terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah manusia yang Allah anugerahkan kepadanya banyak keutamaan dan kelebihan. Saat beliau masih hidup, diberitakan kabar gembira bahwa ia akan memasuki surga. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang disegani, hingga setan pun lari jika berpapasan dengannya. Beliau adalah salah satu pahlawan Islam karena Allah menjadikan kebenaran pada lisannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati umat. Hadis riwayat Tirmidzi. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah turunnya ayat Al-Quran yang memberikan persetujuan atas usulan Umar bin Khattab untuk meninjau tawanan perang Badar. Ia juga berpendapat agar istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijab, lalu Al-Quran turun memberikan persetujuan. Kemudian ia berpendapat untuk menjadikan tempat Nabi Ibrahim saat berdiri membangun Ka'bah sebagai tempat sholat. Lalu Al-Quran turun memberikan persetujuan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia dengan empati tinggi. Ketika pada masanya terjadi musim paceklik, maka selama setahun ia tidak pernah makan daging atau minyak samin sebagai sikap senasib sepenanggungan. Kedermawanan Umar pun tidak diragukan lagi. Beliau pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk menginfakkan separuh dari harta miliknya. Tatkala kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah dari Persia, lalu harta itu dikirim kepada Umar untuk dibagikan kepadanya dan kaum muslimin, maka ia pun takut jika diuji dengan harta tersebut yang menyebabkan kebinasaan. Ia pun menangis seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mencegah harta ini dari Rasul-Mu, padahal beliau lebih Engkau cintai dan lebih mulia di sisi-Mu daripada aku. Dan Engkau telah mencegahnya dari Abu Bakar, padahal ia lebih Engkau cintai dan lebih mulia dariku. Kemudian Engkau memberikannya kepadaku, maka aku berlindung kepadamu dari harta ini." Kemudian ia menangis hingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa terenyuh kepadanya. Lalu ia berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, "Aku bersumpah kepadamu agar engkau menjualnya atau membagikannya kepada kaum muslimin sebelum datangnya sore hari." Saudara,
Demikianlah sekilas tentang lautan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang patut untuk dijadikan pelajaran serta cerminan bagi generasi umat setelahnya, mulai dari kepribadian yang luhur, ketegasan dalam bersikap, kepemimpinan, kepedulian sosial yang tinggi, jiwa kompetitif, hingga hati yang sangat lembut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang meneladani jejak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia yang termasuk as-sabiqun al-awwalun atau sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Julukan beliau adalah Dzul Nurain atau pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Utsman radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia adalah orang kedua setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan pada masa pemerintahan Umar, ia adalah orang kedua setelah Umar radhiyallahu anhu. Maka bersatulah kelembutan Utsman dengan sikap tegas Umar radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang saleh dan sangat tekun dalam beribadah. Setiap malamnya ia lewati dengan memperbanyak salat, sedangkan siang harinya ia lewati dengan puasa sunnah. Selain itu, beliau dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut namun tegar dalam akidahnya. Mujahid handal di bidang perang, seorang yang pemalu hingga malaikat pun malu kepadanya. Serta tidak ada seorang pun dari suku Quraisy yang memiliki sifat pemurah melebihi dirinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal sebagai saudagar yang kaya raya dan sangat dermawan. Kisah yang paling terkenal dari kedermawanannya adalah beliau pernah berwakaf seluruh rumah di saat kondisi kekeringan tengah melanda, dan 1000 unta yang lengkap beserta barang dagangannya yang seluruhnya diinfakkan untuk Islam dan kaum muslimin di saat mereka sangat membutuhkan. Pun demikian, sumbangan hartanya dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya tidaklah terhitung banyaknya. Salah satunya adalah perbekalan untuk para tentara di perang Tabuk. Kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dimulai setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau dipilih oleh tim yang telah ditunjuk oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu yang terdiri dari 6 sahabat Nabi yang utama. Saat dibaiat sebagai khalifah, beliau telah berusia 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya, daerah kekuasaan Islam semakin meluas. Di wilayah barat, Islam telah sampai ke Amuriyah, satu daerah dekat Ankara, Turki. Sedangkan di wilayah timur, Islam sudah sampai pada wilayah India, Afrika, Siprus, dan Afghanistan. Pada masa inilah kaum muslimin mulai mendirikan brigade militer laut untuk mencapai daerah-daerah yang terhalang dengan lautan. Sebagian besar masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilalui dengan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki pada akhir masa pemerintahannya terjadi gejolak, terjadi fitnah besar
yang kemudian mengakibatkan terbunuhnya Utsman secara zalim sebagai seorang syuhada. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah pada saat usia beliau 82 tahun. Dengan demikian, usia kekhalifahan beliau adalah selama 12 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai khalifah yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoimu wahai menantu Rasulullah dan sahabat sejatinya. Amin. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah sudah kita saksikan terkait dua kisah sahabat Nabi yang terbaik, yaitu Umar dan juga Utsman bin Affan. Oke, selanjutnya insya Allah akan ada sambutan dari ketua panitia kita, yaitu Ustaz Dwi Umar. Kepadanya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya kayaknya belum sarapan. Halo, halo, sinyalnya nyampe ini. Ya, semangatnya kayak waktu tadi berangkat ke rumah. Semangat, gas terus. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini panitia senang, ya, menunjukkan jamaah kondusif aman. Kalau tadi kayaknya gimana ini? Jadi, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Alumni IPB, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati para ketua pengurus Asmi wilayah Bogor Kota, kecamatan dan kelurahan, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, seluruh peserta Stadium Jenderal Asmi dan LC pada hari Ahad tanggal berapa? 18. 18. Saya ngetes saja. Tanggal 18 Mei 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di baitil buyutillah yatluna kitabullah ini dengan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah mendengarkan arahan-arahan, sudah mendengarkan juga qiraatul Quran dari murid kita, Masya Allah, yang menyinggung tentang bab sholat. Ya, harapannya masyarakat Muslim tentunya satu, ya, di dalam melaksanakan sholat ini sudah menjadi ijma, kesepakatan yang harus disepakati semua bahwa pelaksanaan sholat ini adalah kewajiban. Karena kalau kita melihat dari indikator khususnya mungkin Al-Quran, masih di 70 sekian persen masyarakat Muslim Indonesia itu belum lancar membaca Al-Quran. Ya, nah bagaimana dia akan sholat dengan benar, bagaimana dia akan berislam dengan benar, kalau semakin hari kualitas
keislaman kita itu tidak naik atau stagnan atau malah turun. Nah, kita berharap dengan seluruh program-program baik yang mungkin sifatnya pendidikan formal, kita alhamdulillah juga memiliki pendidikan formal dari PAUD ya, A, B sampai perguruan tinggi alhamdulillah ada. Ada yang mungkin free, ada yang gratis, ada yang berbayar, dan juga yang pendidikan non formal, baik yang mungkin ada madrasahnya tempatnya, atau yang sifatnya pendidikan basisnya umum untuk masyarakat luas siapapun bentuknya, termasuk acara stadium general ini. Apa tujuannya? Harapannya adalah masyarakat muslim terdidik, tercerdaskan. Kalau disuruh sekolah lagi masih mau kan? Masih mau kan? Sekolah lagi, sekolah lagi. Ya, Senin sampai Jumat, nanti masuk dari pagi sampai saya salah. Ya, tapi minimal seminggu sekali lah ya. Saya turun itu. Oke. Ya, kita ingin proses pendidikan ini berjalan sehingga ada perubahan nanti di masyarakat tentang ya mungkin salah satunya adalah sholat. Ya, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti jawabnya kan, bentar dulu nih, ini media sosial lagi ramainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, sampai kok iqomah. Kalau yang benernya iqomah. Kalau saya singkat jadi apa? Iqomah. Namanya suratul Al-Fatihah. Kita nyebutnya apa? Fatihah. Ya. Nah, kita harus mengetahui tentang dasar tertil-tertil dari agama kita, dan agama Islam adalah agama yang sempurna, dari hal yang terkecil sampai besar itu diajarkan, dan kita termasuk orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Jadi tetap semangat mengikuti seluruh agenda acara dari awal sampai akhir yang tadi saya sampaikan oleh MC kita. Demikian kami dari panitia mengucapkan terima kasih, syukron atau nuhun, jazakumullah khairan, ahsanul jaza kepada semua yang ikut dalam kesempatan kali ini. Semoga ini dicatat sejak Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dwi yang telah memberikan sambutan penyemangat bagi kita agar biar lebih semangat dan maksimal mengikuti kegiatan stadium general pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah sesi selanjutnya yaitu ada sesi utama, yaitu akan ada stadium general penjelasan materi yang bertemakan bahaya meninggalkan sholat yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz. Namun sebelum itu nih, masih pada semangat semuanya? Waduh, kayaknya udah agak ngantuk nih kayaknya. Bahkan tadi anak saya lihat gitu ya, udah ada yang agak merem gitu ya, matanya udah ada yang udah agak layu gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ke sesi pematerian nih, semuanya peserta bisa berdiri terlebih dahulu ya. Semuanya bisa berdiri terlebih dahulu, oke? Biar kita research fokus kita, biar nanti maksimal ketika pematerian, oke? Bisa semuanya berdiri dulu. Oke. Silakan relaksasi dulu gitu ya. Pegel-pegelnya hilangin gitu ya, fokusnya biar bisa fokus lagi gitu. Oke. Ketika saya bilang halo, angkat tangan kanan ya. Halo. Jawab sambil jawab hai ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Kalau saya bilang hai, jawab halo sambil angkat tangan kiri. Hai. Hai. Halo. Hai. Yuk, ada yang salah? Oke, fokus ya. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke, udah agak fokus.
Oke, jangan dulu duduk. Kita semangat lagi. Kita ada jargon kegiatan kita nih. Ada yang udah tahu jargonnya kayak gimana? Iya jargon. Oke, ketika saya kasih aba-aba siapa kita, jawabannya? Nah itu udah ada tahu. Tadi katanya belum. Gimana sih? Oh gitu. Oke, kita kenalin lagi ya, barangkali ada teman-teman para peserta yang belum tahu. Ketika saya kasih aba-aba siapa kita, jawabannya sahabat Hasmi. Siapa kita? Sahabat Hasmi. Oke, ketika saya kasih aba-aba lagi sahabat Hasmi, jawabannya cinta Islam sampai mati. Sahabat Hasmi, Cinta Islam sampai mati. takbir. Allahu Akbar. Oke, kita lengkap ya dari awal sampai akhir tadi. Siapa kita? Sahabat Hasmi. Sahabat Hasmi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke, masya Allah. Udah fokus lagi nih. Udah. Beneran, bapak-bapak udah fokus? Udah siap? Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke, insya Allah akan ada penyampaian materinya mengenai bertemakan bahaya meninggalkan sholat. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Anas Abdillah SPDI kepada beliau di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik hadirin jamaah peserta Stadion Jenderal Hasmi LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di Masjid Alumni PP dalam rangka untuk bersama-sama bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu kita bersama-sama bertolakul ilmi, menuntut ilmu insyaallah ya bersama Hasmi dan LC. Mohon maaf Pak, suaranya terlalu menggema tidak? Tidak. Dengar bagus ya. Ya. Baik. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat ini bapak-bapak dan mayoritas ini ibu-ibu ya. Kalau dulu di LC itu kebanyakan anak muda. Jadi kita panggil sahabat. Kalau sekarang kita panggil bapak dan ibu, nggak apa-apa ya, insya Allah. Baik, kita akan berbicara menyimak satu judul kajian tentang sholat, ya khususnya tentang bahaya meninggalkan sholat. Dan kita ketahui bersama bahwa sholat itu adalah salah satu syariat di dalam Islam yang paling agung. Satu ibadah syariat dalam Islam yang sangat agung. Sebelum kita melihat apa saja bahaya meninggalkan sholat, saya akan bawa Bapak dan Ibu sekalian untuk sedikit merenungi tentang keagungan ibadah sholat, keagungan sholat dalam Islam. Yang pertama, kita perhatikan dan insya Allah hadirin dan hadirat semuanya sudah paham, tapi kita kuatkan kembali. Yang pertama, sholat adalah kewajiban yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat, serta salah satu daripada rukun Islam. Betul Pak? Bu, Ibu menyimak kan? Iya, mohon tenang sebentar dulu ya. Silakan sambil cari tempat yang paling nyaman. Ya. Baik, saya ulangi. Sholat adalah kewajiban yang paling ditekankan
setelah dua kalimat syahadat serta salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan, Bu. Syahadat, Syahadat, salat, zakat, puasa dan naik haji. syahadat, kemudian apa? Salat. Ya. Jadi setelah kalimat syahadat, setelah seorang mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka yang kedua ada salat. Ini dalam Islam. Dan salat ini ternyata karena agungnya ini atau keagungan salat ini, salat merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Rukun itu kan sesuatu yang harus ada pada saat pelaksanaan. Jadi kalau rukun sholat, yaitu gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat yang harus ada pada saat sholat. Maka rukun Islam pun, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka rukun-rukun itu harus ada dalam diri kita. Ya, orang kafir non muslim kalau mau masuk Islam, kalau dia tidak bersyahadat, tidak memenuhi rukun yang pertama ini, maka dia tidak pernah dianggap sebagai seorang muslim. Pun seorang muslim kalau sudah bersyahadat, dia harus ada rukun yang kedua, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji. Adapun haji, maka ini ada ketentuannya jika dia mampu. Ya, baik. Kalau dia mampu dan dia tidak mengerjakan, maka dia tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kan begitu. Nah ini kita lihat hadis Rasulullah SAW. Ya, beliau bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa tuqimas shalah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan wal hajj." Kan begitu. Dan dalam hadis yang lain dikatakan al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nah ini, jadi sholat itu salah satu ibadah yang sangat agung. Buktinya yang pertama, merupakan rukun Islam dan ibadah yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Ya. Yang kedua, sholat adalah tiang agama, dan agama tidak mungkin tegak tanpa sholat. Agama di masing-masing kita gak mungkin tegak atau bakalan runtuh kalau tidak ada sholat. Ini sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita bahwa sholat adalah tiang agama. Ya, dalam hadis dikatakan Rasul amril Islam, pokok segala urusan adalah Islam, rumah besarnya adalah Islam, wa amuduhu sholat, dan tiangnya adalah apa? Sholat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Adapun puncaknya adalah jihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Ini puncak daripada Islam. Adapun tiangnya adalah sholat. Ya. Maka kita bisa bayangkan dan bisa kita logikakan. Dan yang dimaksud dengan tiang di sini adalah tiang yang utama. Seperti dalam sebuah bangunan atau sebuah tenda. Ya. Kalau tidak ada tiang, maka tenda itu akan runtuh. Bangunan ini pun kalau tidak ada tiang-tiang utama yang menopang, bangunan pasti runtuh. Begitu juga agama kita. Kita mengaku sebagai seorang muslim, akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sholat kita, maka ibadahnya, agamanya runtuh. Nah ini menunjukkan juga bahwa sholat itu adalah ibadah ataupun syariat yang sangat agung di dalam Islam. Bahwa sholat adalah tiang agama. Yang ketiga, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab
pada hari kiamat. Amalan yang pertama kali akan dihitung, dihisab, ditimbang, diperhitungkan pada hari kiamat. Dan ini sekaligus harapan seorang hamba untuk mendapatkan surga. Ya, ingat hadisnya Pak, Bu? Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan seorang hamba ini kalau kita ingat hadis ini Pak, harusnya kita benar-benar konsen, perhatian penuh kepada salat-salat kita. Harusnya ya, kita akan berusaha setelah ini seterusnya berusaha untuk memperbaiki salat-salat kita, menjaga salat-salat kita ya, kualitasnya diperbaiki, kemudian juga bila perlu ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu adalah as-shalah, itu salat. Ya, dikatakan fa'in saluhat faqad aflah wa anja. Kalau salat itu baik, kalau salatnya baik, ya, maka dia beruntung dan selamat. Catat. Kalau salat seorang baik ketika di dunianya dan dia memasuki kehidupan akhirat kemudian dihisab, dan yang pertama-tama akan dilihat, akan dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya baik, ya ibaratnya urusan yang lain ringan. Ya, faqad aflah wa anja. Dia beruntung dan selamat. Ya. Fa in fasadat, kalau salatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka dia celaka dan merugi. Ini aja orang yang salatnya buruk. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau orang yang tidak sholat? Kan begitu, nanti kita akan bahas bahayanya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sholat itu amal yang pertama kali akan dihisab. Ingat-ingat ini terus kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Ingat sholat, perhatikan sholat kita, sebab ini yang akan menentukan. Seperti dalam surat Al-Ankabut dikatakan, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah salat, dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salat seorang salatnya baik, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lainnya akan baik. Ya. Kalau kita melihat ada orang kelihatannya soleh, tapi masih ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik, itu boleh dipastikan kelihatannya saja zahirnya soleh, tapi salatnya mungkin kurang baik. Kan begitu. Sebab Allah sudah mengatakan, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita ingin selamat dari perbuatan keji dan munkar, maka salat kita kuncinya. Perbaiki salat kita. Ya. Baik, kemudian hadis yang lain, ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayusin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dzunub malam tu'ta kabiratun wa dzalika dahra kullahu. Tidaklah seorang muslim datang kepadanya waktu salat fardu, kemudian dia berwudu dengan wudu yang baik, melakukan salat dengan khusyuk, ruku dengan baik, melainkan salatnya itu pasti akan menghapus dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu berlangsung sepanjang masa. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini pun bagian daripada rangkaian tadi. Ya, kalau datang kepada kita waktu salat, datang waktu salat zuhur, ya, berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita wudu dengan wudu yang baik, ya, datang ke tempat salat ke masjid
ikhwan yang laki-laki sholat ruku sujud dengan sholat yang terbaik, maka sholat itu menghapus dosa-dosa kita. Ya, selama kita tidak mengerjakan dosa besar. Maka ini juga harapan buat kita. Ya, ketika dosa-dosa kita terampuni, berarti kita menghadap Allah dengan dengan hati yang bersih. Ya, dengan dosa yang sudah terkurangi karena salat-salat kita. Ya, dan tentunya tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya, tapi dengan salat-salat itu mudah-mudahan dosa-dosa kita terhapus, terkurangi. Nah, kemudian hadis yang lain masih berkaitan dengan sholat ini menjadi harapan kita untuk masuk surga. Hadis tentang gambaran sholat itu seperti sungai di depan pintu rumah kita. Ya, kemudian kita mandi sehari 5 kali. Tapi jangan dibayangkan sungai ini sungai seperti sungai di Bekasi misalkan, sungainya kotor hitam, jangan. Anggaplah di Bogor bagian atas sana, sungainya jernih. Dan yang dimaksud begitu tentunya, sungai itu sungai yang jernih. Masalul salawatil khamsi kamasali nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Perumpamaan sholat 5 waktu, ya, adalah laksana sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian. Kemudian dia mandi padanya sebanyak 5 kali sehari. Sehari 5 kali. Ibu-ibu kalau mandi sehari berapa kali? Enggak mandi. Minimal 2 kali biasanya ya, pagi sama sore. Ya, kalau enggak mandi bahaya. Maka kemudian Al-Hasan rahimahullah berkata, wa majruqi dzalika bil daron. Ya, masihkah lantas masih adakah kotoran yang tersisa kalau kita mandi 5 kali sehari? Masih ada kotoran yang tersisa nggak? Bersih semuanya. Sehari 2 kali aja kita udah merasa bersih, apalagi 5 kali sehari. Ya, artinya apa? Kembali kepada hadis yang tadi, bahwa seolah-olah atau dikatakan maksud daripada hadis ini adalah dosa-dosa kita terampuni, bersih dengan sholat 5 waktu itu. Ya, kecuali dosa besar. Memang dosa besar itu akan terampuni dengan bertaubat kepada Allah. Ya, tidak hapus dengan amalan yang lain. Ya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 ini disebutkan tentang beberapa amalan yang siapapun di antara kita, seorang muslim, seorang mukmin, ya, mengerjakan amalan-amalan ini, maka dia akan mewarisi surga Firdaus. Dan rangkaian amalan-amalan itu, Bapak dan Ibu sekalian, tadi bisa dibuka di aplikasi Quran Al-Mu'minun ayat 1-11. Itu dibuka dengan amalan sholat, dan kemudian ditutup juga dengan sholat. Ya. Allah berfirman demikian. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun. Saya ulangi, walladzina hum 'ala salatihim, salat mereka yuhafidun, mereka jaga. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Yang disebutkan amal-amal di situ dibuka dengan sholat. Ya, kemudian dikatakan setelah itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna,
orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka dan juga budak-budak mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tiada tercela. Dan barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah. Orang yang amanah, menjaga amanah-amanah dan janjinya. Dan kemudian ditutup lagi orang-orang yang menjaga salat mereka. Mereka itu orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Salat, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan salat dengan harapan Allah akan berikan surga kepada kita. Dalam surat Al-Ma'arij 34-35, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang menjaga salat mereka, mereka itu kekal di surga, lagi dimuliakan. Ya. Baik, hadirin berbahagia. Banyak sekali hadis-hadis tentang ini, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa salat itu menjadi harapan kita. Selain tadi yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dan selain itu ini menjadi harapan keselamatan kita di akhirat dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaganya, maka dia menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jelas ini? Jelas, sekarang jelas betapa agungnya ibadah salat yang sering kita remehkan, yang kebanyakan orang yang tidak hadir di sini khususnya mereka meremehkan ibadah salat. Ya, padahal salat adalah kewajiban yang paling utama setelah syahadat. Kemudian salat adalah tiang agama, dan salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dan sekaligus sebagai penentu seorang hamba apakah dia selamat ataukah tidak di akhiratnya nanti. Wallahu a'lam. Ini yang, mohon maaf Pak MC, ini ada 2 sesi apa 1 sesi aja? Fauzi, tadi disebutkan 2 sesi, 1 sesi? 2 sesi. Iya. 1 sesi berikutnya sengaja kita sampaikan dengan ringkas karena masih banyak rangkaian acaranya. Insya Allah kita akan melihat bagaimana bahaya meninggalkan salat. Bahaya meninggalkan salat. Ya, supaya kita lebih yakin bahwa salat itu benar-benar ibadah yang harus kita perhatikan. Ya, kalau yang hadir di sini saya yakin sekali pasti orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Ya, akan tetapi nanti setelah ini Bapak dan Ibu punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Seperti dalam hadis dikatakan, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang menyampaikan kembali menyampaikan kembali di bagian daripada untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjut setelah break atau sesi yang kedua kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Aris yang telah menyampaikan materi sesi yang pertama. Masih ada sesi yang kedua, namun sebelum itu kita panitia sudah menyediakan kopi ya untuk sesi yang selanjutnya. Bapak bisa kembali merapikan tempat duduknya agar nanti di dokumentasi itu kelihatan rapi dan terlihat nih, oh ternyata ini wajah-wajah calon penghuni surga. Masya Allah, amin. Ibu-ibu mah udah rapi ya, Masya Allah, Insya Allah mantap. Untuk bapak-bapak ini tinggal dirapikan kembali. Ini ada masih subscribe yang masih kosong, bisa diisi dulu. Baik, mari kita lanjut ke sesi acara yang selanjutnya, yaitu akan ada sesi kedua Stadium General, melanjutkan sesi 1 yang tadi. Insya Allah akan kembali disampaikan oleh Ustaz Anas Abdillah SUD. Kepada beliau dipersilakan.
Baik, kita lanjutkan sesi yang kedua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, silakan barangkali bisa membantu untuk penjelasannya dari kalian. Kita masuk pada inti pembahasan kita, yaitu tentang bahaya meninggalkan sholat. Jadi termasuk di antara keagungan ibadah sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat, dan konsekuensinya sangat besar. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu terancam keluar dari Islam, alias kafir. Walaupun nanti ada rinciannya, gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, bukan tugas kita untuk menuduh orang yang tidak sholat kafir, jangan. Ini perhatian buat kita, keluarga kita dan saudara kita, dan kaum muslimin pada umumnya, bahwa meninggalkan sholat itu konsekuensinya sangat besar, luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Dosa ini dosa besar dan sangat membahayakan, kan begitu, ya. Bukan untuk mentungin orang ente kafir enggak. Tapi ini perhatian buat kita, sebab Al-Quran dan hadis mengatakan demikian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang pertama, jadi terancam keluar dari Islam. Kita lihat bagaimana surat At-Taubah mensiratkan tentang ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, ini Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Kalau mereka bertobat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Berarti mereka muslim. Kalau mereka bertobat dari kemusyrikannya, dari kesyirikannya, mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah muslim, saudara kita, saudara kalian semua. Ya, tetapi kalau mereka tetap dengan pendirian mereka dan mereka tidak salat, kemudian tidak zakat juga, maka mereka bukan seorang muslim. Pun demikian orang-orang muslim, kalau tidak ada salat baginya, ya, maka ini tidak ada bedanya dengan orang musyrik. Dia bisa terancam keluar dari Islam, bukan saudara kita muslim. Ya, ini hukum, ya, secara peringatan buat kita. Tapi bukan untuk menghakimi orang-orang. Perhatian buat kita dan saudara kita, keluarga kita. Dalam hadis itu dikatakan, ini jelas sekali Bapak dan Ibu sekalian. Inna baina rajuli wa baina syirki wa baina syirki wal kufri takassalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Jadi bedanya kita dengan mereka orang-orang musyrik adalah meninggalkan salat. Muslim salat, orang-orang musyrik tidak salat. Kalau muslim kok tidak salat, apa bedanya dengan mereka? Orang kafir dan orang musyrik. Kan begitu. Hadis yang kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Ini peringatan besar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang bahayanya meninggalkan salat. Bisa terancam keluar dari Islam. Dan ini termasuk ijma para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW berijma, bersepakat tentang bahayanya meninggalkan sholat, bisa terancam keluar dari Islam. Ya, maka ini sengaja Hasmi dan LC menyelenggarakan materi kajian stadium general tentang materi bahaya meninggalkan sholat. Sebab ini mungkin untuk disampaikan, dan Bapak dan Ibu nanti juga bisa menyampaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, bisa sampaikan di status Bapak dan Ibu, WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya.
Itu bagian daripada kewajiban kita mendakwahkan kepada orang lain untuk kebaikan bersama, bukan untuk menghakimi mereka. Ya, para sahabat Rasulullah bersepakat berijma, karena ashabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun illa salat. Mereka tidak memandang, tidak pernah memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadikan seseorang menjadi kufur kecuali salat. Ya. Nah, akan tetapi memang ada rinciannya Bapak dan Ibu sekalian. Meninggalkan salat itu ada dua sebabnya. Ya. Kalau orang itu meninggalkan salat karena menolak perintah wajibnya salat, maka jelas semuanya sepakat itu kufur, itu kekafiran, itu kafir. Sebab dia menolak nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ijma. Itu jelas, sepakat para ulama. Yang kedua, dia meninggalkan salat karena malas dengan berbagai ragam alasan. Baik tanggunglah, baik lagi kotorlah karena habis olahraga atau habis kerja, atau habis di kebun, atau karena malas karena sibuk dan sebagainya itu. Yang kedua, ini ada perbedaan pendapat memang. Ya. Jadi yang kedua ini, akan tetapi kalau dia meninggalkan semuanya, nggak pernah sholat sama sekali, semua sholat ditinggalkan, maka jelas ini sepakat, masih sepakat dia kufur, walaupun dia meyakini kewajibannya. Yang selanjutnya, kalau dia meninggalkan karena malas kemudian masih sebagian dikerjakan, ya, ini sebagian ulama berpendapat tidak kafir, tapi sebagian yang lagi tetap berpendapat kafir. Ya. Dan ini bahaya, dosanya sangat besar. Jangan dianggap sepele. Iya, sholat, meninggalkan sholat, betapa ringannya orang meninggalkan sholat seolah-olah tidak punya dosa. Padahal ancamannya sangat luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana orang statusnya dia bisa berubah menjadi keluar dari Islam. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, yang kedua, orang yang meninggalkan sholat terancam api neraka. Terancam api neraka. Dan lagi-lagi ini memang soal keimanan gitu ya. Mungkin ada orang yang disebut nanti terancam api neraka. Ada yang biasa aja gitu. Sebab dia imannya tipis. Ya. Tapi kalau orang-orang yang imannya kuat, wah kali itu. Sebab dia tahu tidak ada seorang pun manusia dan makhluk yang lainnya yang dia sanggup menghadapi ancaman siksa neraka. Gak ada sekali. Bapak dan Ibu bisa bayangkan yang paling ringan siksanya di neraka nanti itu orang yang dipakaikan sendal dari api neraka. Ya, kemudian di otaknya, di kepalanya, di atas kepalanya ini mendidih. Itu yang paling ringan. Panasnya api neraka, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita melihat kebakaran besar, ya mungkin jarak 10 meter terasa panas, apalagi sampai 1 meter, apalagi masuk, gak ada yang sanggup, gak ada yang kuat. Panasnya api neraka itu 69 atau 70 bagian daripada api dunia, itu bagian daripada panasnya api neraka. Bisa dibayangkan ya seperti apa dahsyatnya siksa api neraka. Dan orang yang meninggalkan sholat terancam api neraka. Surat Al-Mudaththir 42-43 Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah dialog orang-orang penghuni surga, Ashabul Yamin. Mereka saling bertanya. Dan ini terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Gak usah dibayangkan kok bisa begitu. Allah semuanya bisa, menjadikan semua itu bisa. Gak ada yang sulit bagi Allah. Dan Allah katakan, orang penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa yang menjadikan kalian disiksa dalam neraka saqar? Ya, mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Neraka saqar.
Dalam penjelasan Bapak dan Ibu nanti bisa searching neraka sakor itu apa. Salah satu nama neraka yang dia tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Dilibas semua jasad orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor, hangus dibakar. Ya, kemudian dihidupkan lagi, dibakar lagi, dihidupkan lagi. Karena sisa neraka memang sifatnya begitu. Bukan sekali cemplung kemudian mati sudah enggak ada kematian di sana. Disiksa terus sampai waktu yang Allah tentukan. Kalau dia seorang musyrik, seorang kafir, abadan selama-lamanya di neraka. Ya, maka ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW, man lam yuhafid 'alaiha wa lam takun lahu nurun wa lam burhanan wa la najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga salat-salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi di akhirat nanti kita butuh cahaya. Ya, dan masing-masing cahayanya sesuai dengan keimanan dan amal-amal kita. Orang-orang munafik tidak dapat cahaya, dan dia membutuhkan cahaya. Ya. Yang tidak menjaganya tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay ibnu Khalaf. Ya, dalam penjelasan kurang lebihnya, kalau orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, dia akan bersama Qarun. Orang yang sibuk dengan jabatannya, ya dengan pimpinannya mungkin, atau dengan pekerjaannya dan sebagainya, dia akan bersamakan dengan Fir'aun. Yang sibuk dengan jabatannya, dengan titelnya dan sebagainya, mungkin dia akan bersamakan dengan Haman. Yang sibuk dengan bisnisnya, meninggalkan sholat karena bisnisnya, dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Ini ancaman buat kita supaya kita perhatian, jangan sampai kita termudah-mudah meninggalkan sholat, tidak menjaga sholat kita. Yang ketiga, ya praktis saja, ringkas. Celakalah orang-orang yang lalai atau melalaikan sholatnya. Bapak dan Ibu sekalian, surat pendek yang sudah kita hafal. Fawaidun lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dikatakan lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang sholat saja bisa celaka. Ya, seperti tadi, orang yang sholat saja bisa terancam. Ya, apalagi kemudian orang yang tidak mengerjakan sholat, maka dia lebih celaka lagi. Yang dimaksud lalai dalam sholat adalah tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ini jelas, ya, sepakat dia celaka. Yang kedua, lalai dari pengerjaannya di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, malah justru mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Baik dia mendahului atau dia keluar, ya, dari waktu yang ada kemudian sampai kelewat. Contoh sholat zuhur kemudian dia kerjakan di waktu asar, padahal tidak ada sebab apa-apa, kelewat waktunya. Maka ini termasuk kelalaian. Gitu ya. Yang ketiga, selalu mengerjakan sholat di akhir waktu selamanya atau pada umumnya. Ada orang-orang yang seperti ini. Ya subuh dia nunggu sampai jam 6 kurang misalkan. Dan itu semua pada umumnya setiap hari. Kemudian zuhur pun begitu, padahal dia lagi ngopi, lagi nyantai, lagi main catur, ya apalagi lagi main gaplek gitu kan. Di ujung sampai 2:30 atau hampir asar misalnya. Asar pun demikian, tanggung lagi pingpong misalnya, lagi olahraga, gitu.
Ya. Dan keumumannya begitu, maka ini termasuk orang yang lalai. Yang berbeda lagi kalau kondisi tertentu dan di waktu-waktu tertentu saja kondisional, ada sebabnya. Tapi kalau pada umumnya begitu, dia celaka. Ya, dia termasuk orang celaka walaupun dia mengerjakan salat. Yang keempat, tidak memenuhi rukun salat dan syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Ya, syarat wudhu contoh, syarat salat berwudhu suci. Nah, ini tidak dipenuhi atau tidak benar. Ya, kemudian menutup auratnya tidak sempurna misalnya. Dan seterusnya. Termasuk dalam mengerjakan sholatnya asal-asalan, ini bahaya, terancam celaka. Tidak khusyuk dan tidak menentukan tadabbur apa yang dibaca dalam sholat. Ini pun kalau setiap hari begitu, tidak pernah faham sama sekali, tidak pernah mentadabburi sama sekali bacaan-bacaan sholatnya. Termasuk Al-Fatihah saja dia baca tapi pikirannya kemana-mana dan setiap sholatnya begitu, maka ini boleh jadi termasuk yang celaka. Maksudnya ya, dari kita kecil sampai segini tuanya, istilahnya memahami terjemah Al-Fatihah saja kita nggak bisa. Ya. Dalam sholat, setiap sholat kita nggak pernah khusyuk, nggak pernah mentadaburi sama sekali makna-makna daripada bacaan sholat. Sholat tapi pikirannya kemana-mana terus. Tahu-tahu selesai dan terus salam. Ya, apalagi dalam sholat tidur dan salam, ini bahaya. Bagaimana mungkin dia mentadaburi? Ada orang yang begitu, boleh jadi ada. Berdiri ngantuk, duduk apalagi sujud lama, ternyata tidur. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sebab kita takut kita termasuk orang yang terancam fa'idul lil musallin. Baik, kemudian yang keempat, bahaya meninggalkan sholat walaupun hanya sebagian. Ini adalah sifat orang munafik. Ya, yang orang munafik ini termasuk satu golongan yang terancam fi asfali minan nar. Gitu kan? Kalau munafiknya keren, dia terancam di neraka yang paling dasar. Menanyakan sholat, meninggalkan sholat apalagi ini termasuk ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, tadi mau sholat tanggung sampai ujung, gitu kan? Mau habis waktunya baru dia terpaksa berdiri sholat. Jadi kalau sholat pun kayak apa? Ayam makan makanan gitu, cepat tahu selesai. Itu sholat cepat amat gitu. Lalu udah balik lagi, tidak selesai. Kan begitu. Ya, afdalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau haqwan. Salat yang paling dirasakan paling berat pada orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala apa yang ada pada keduanya, salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ya, afdalu salat 'alal munafiqin. Salat yang paling berat pada orang-orang munafik. Sebab di zaman itu kalau orang munafik itu kan salat itu dalam rangka untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah semata bukan. Sehingga kalau waktu isya akan gelap, waktu subuh gelap, ya kelihatan orang gitu ya istilahnya. Sehingga dia malas untuk mengerjakan salat isya dan salat subuh berjamaah. Dia tinggalkan. Ya, maka ini peringatan buat kita. Jadi kalau salat isya salat subuh itu perhatikan, sebab di sini itu banyak orang yang lalai. Salat isya walaupun kita belum tidur, tetap kesibukan kita kadang. Kita ya perasaan belum maghrib baru duduk nonton TV, tahu-tahu ada isya. Akhirnya nggak ke masjid misalkan. Atau udah terlanjur lagi ngobrol sama teman nggak ke masjid. Ya, lagi asik dengan keluarga nggak ke masjid. Ya misalkan. Nah, apalagi kemudian salat subuh kesiapan terus berhari-hari. Bahkan setiap saat gak pernah ke masjid sholat subuh. Ini hati-hati, jangan-jangan koreksi diri kita termasuk orang-orang munafik. Sebab Rasulullah mengatakan ini cirinya orang munafik yang berat mengerjakan sholat isya dan sholat subuh. Ya. Jadi meninggalkan sholat, mengerjakan sholat ciri orang munafik. Ya.
Anda rasa semua orang yang hadir di sini kalau ditunjuk dan munafik, banyak orang munafik pasti akan marah, betul nggak? Ini hampir sama seperti orang kafir gitu, hampir sama. Orang munafik itu sifatnya luar biasa kepada Ibu. Coba, di antara sifat orang munafik itu, dia membenci ajaran-ajaran Islam, dia membenci orang Islam, dia membenci Islam kalau agama Islam sukses, dia membenci kalau orang-orang Islam sukses, dan dia senang kalau orang Islam hancur. Jadi orang munafik itu, kalau sekarang di Palestina sedang digempur habis-habisan sama Yahudi Zionis, mereka senang. Ya, mereka senang. Ini orang munafik sifatnya. Ya, maka dia layak terancam neraka. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, jadi yang terakhir, orang yang meninggalkan salat terancam hukuman mati di dunia. Ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini jarang didengar oleh kita, tapi kita lihat bagaimana penjelasan para ulama di situ ya. Sengaja saya tuliskan, saya nukilkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian antum misalnya di situ ya, Abu Amr Al-Auza'i, ini para ulama turun tabi'in, tabi'in gitu ya, sampai seterusnya sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq bin Rahuyah dan para murid-muridnya, mereka berfatwa. Ini para ulama yang kredibel semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka sudah berkompeten dalam dan sudah diakui oleh seluruh dunia. Mereka berfatwa bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, Bapak Ibu sekalian, itu dihukum dibunuh orang yang meninggalkan sholat. Ya sebab tadi secara asal tadi rinciannya dia kafir, dia keluar dari Islam, gitu kan? Kemudian mereka berbeda pendapat bagaimana cara hukuman bunuh terhadapnya. Yang berbeda pendapat cara menghukum bunuhnya. Jadi kalau menghukum dibunuhnya itu sepakat. Walaupun lagi-lagi ini bukan kita menghukum mereka. Ini urusan pemerintah Islam gitu ya. Itu pun kalau sudah diperintahkan untuk sholat, sudah dinasihati segala macam, dia tetap nggak mau. Yang berarti itu jelas, gitu kan? Itu jelas. Ya, tapi ini ancaman buat kita sebagai seorang Muslim, jangan sampai bermudah-mudah meninggalkan sholat. Diancam dulu, ya. Ini perbedaannya, silakan masalah perbedaan bagaimana dibunuhnya, yang jelas mereka sepakat. Ya, apalagi orang yang meninggalkan sholat akan menolak kewajibannya, ya. Baik, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada membunuh, daripada merampas harta orang lain, daripada berzina, daripada mencuri, daripada minum minuman keras, daripada minum khamr. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta, berzina, mencuri, minum minuman keras, lebih besar daripada itu. Cuma realita kita di masyarakat kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang berzina, mungkin seluruh warga itu sepakat bahwa itu perbuatan yang sangat keji, sehingga semua orang mukulin orang yang berzina. Memang banyak begitu. Ya, sebab itu perbuatan yang sangat keji dan merusak tatanan masyarakat. Ya. Tapi sholat lebih besar dosanya daripada itu. Ya, sudahkah kita peduli terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat? Padahal dosanya lebih besar daripada itu, lebih besar daripada merampok, lebih besar daripada minum khamr. Ya, maka di sini hasbi peduli, mendakwahkan, menyampaikan nasihat, dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Karena ini ancamannya luar biasa, meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai kemudian terjadi pada kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Tidak ada dosa yang setelah kejelekan yang paling besar, tidak ada dosa kejelekan yang paling besar daripada meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Disebutkan sholat meninggalkan waktunya dan juga membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Ini termasuk dosa yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan sedikit sebelumnya, sengaja disampaikan secara ringkas. Yang penting maksud dan tujuannya adalah tercapai untuk kita sekalian. Ya, tentunya tidak seperti kajian kitab memang, tapi kajian kitab pun pada intinya adalah ini yang disampaikan.
Ya sebab yang hadir di sini pun ya belum tentu. Mungkin itu levelnya lain lah kalau mau kajian kitab. Ya, tapi ini adalah kajian umum, maka disebutkan stadium general. Ya, yang pada intinya mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa diserap, bermanfaat untuk kita sebagai pengingat untuk kita dan keluarga kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Saya tutup, saya akhiri. Tentunya tidak ada pertanyaan karena saya ada rangkaian acara yang lain. Dimohon untuk tidak meninggalkan tempat tadi dahulu meskipun materi sudah selesai. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Anas yang telah menyampaikan materi tentang bahaya meninggalkan sholat, sehingga kita tahu ya bahwasanya sholat ini penting, amalan ibadah yang pertama kali dihisab, dan ternyata bahayanya kalau misalnya kita meninggalkan ngeri-ngeri banget gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Anas. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ladang pahala bagi beliau, dan kita bagi yang menyimak itu bisa kita implementasikan di tiap hari, dan kemudian bisa kita ingatkan kepada sanak saudara, teman-teman kita, dan juga tetangga kita. Gimana nih para sahabat Tasmi, masih semangat? Masih semangat? Siapa kita? Kayaknya udah pada lupa lagi nih. Coba sekali lagi deh. Siapa kita? Sahabat Hasmi. Cinta Islam sampai kayaknya ada yang loading dulu nih kayaknya tadi. Masih terbawa suasana ngopinya kali ya. Oke, kalau tadi siapa kita jawabannya sahabat Hasmi. Sahabat Hasmi jawabannya cinta Islam sampai nanti baru nanti takbir Allahu Akbar. Oke, sekali lagi deh. Siapa kita? Sahabat Hasmi. Sahabat Hasmi. Islam sampai mati. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ternyata masih pada semangat ya. Berarti kita bisa melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Insya Allah akan ada penayangan video tentang seruan dan juga prestasi Hasmi kepada Oke, namun sebelum penayangan video, nanti akan ada penyampaian terlebih dahulu dari pengurus wilayah Hasmi. Dipersilakan Ustaz, ada info penting katanya yang harus disampaikan kepada sahabat Hasmi semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya nama Rizal. Saya kebetulan diamanahkan sebagai ketua Hasmi Kota Bogor. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa setiap absen yang ditulis Bapak Ibu akan ditulis tinggalnya di mana, alamatnya di mana, terus ada nomor HP. Insya Allah nanti ke depan kita akan menghubungi Bapak Ibu. Gunanya apa? Pertama, kita akan sampaikan apa sih kegiatan Hasmi. Yang kedua, kalau nanti ada kajian-kajian seperti ini, bukan hanya SD saja, mungkin kita akan sosialisasi kajian-kajian berikutnya. Karena kajian di Hasmi itu macamnya banyak. Ada namanya KIDI, ada yang namanya BC. Nah, itu akan kita sampaikan informasi. Kalau seandainya Bapak Ibu semua berpeluang hadir, karena sesungguhnya kita ini sebagai umat Muslim terikat dengan waktu. Ada yang tahu kita terikat sama waktu. Kalau enggak dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Makanya ingat-ingat Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu. Kalau kita baca
Untuk itu bagaimana caranya kita mengisi waktu kita? Karena ingat Bapak Ibu sekalian, ada kehidupan setelah kematian. Ya. Saya bukan orang pintu, saya bukan ustaz, tapi saya dapat dari mana? Dari pengajian yang diadakan oleh Hasan. Saya bukan tamatan pesantren, cuman saya dididik sama Hasni untuk selalu ikut kajian-kajian, sehingga saya tahu ilmu-ilmu itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jangan bosan kalau seandainya HP Bapak Ibu sekalian dihubungi sama pengurus Hasni. Apakah Hasni Kota Bogor, apakah Hasni Kaptin, ya, daerah Cilengsi, daerah Cibinong, daerah Ciawi, daerah Sarwa, itu nanti akan kami hubungi ya Bapak Ibu. Paling tidak kita selalu connect hubungan melalui WhatsApp atau medsos lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Pak terkait pengumuman. Jadi jangan bosan-bosan dihubungi gitu ya, karena di sini kita mengajak pada kebaikan gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah pemutaran video mengenai seruan masyarakat kepada para peserta. Bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami, Hasni, menyampaikan pesan berikut ini. Misi Hasni adalah mendakwahkan Islam yang murni, bersih dari sisipan liar, meluruskan pemahaman dan perilaku beragama yang menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini, Hasni telah berhasil mendirikan belasan sekolah Islam dan pesantren tahfidzul Quran serta sebuah sekolah tinggi Islam terbaik se-Jawa Barat. Hasni juga memiliki 6 radio dakwah dan lebih dari 500 radio mitra yang ikut menyiarkan program-program radio Hasni. Dalam jalur pendidikan online, Hasni mempunyai lebih dari 100.000 peserta kuliah studi Islam. Dengan risalah ini, kami mengajak Anda untuk ikut serta menyandang misi ini bersama kami. Tanpa sedikit pun mengurangi nilai-nilai kemuliaan di negeri kita ini, kita akui bahwa kondisi penyelisihan Islam yang murni dewasa ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Kesyirikan, kepalsuan, takhayul, dan ritual palsu sudah menjadi bagian dari kehidupan beragama. Banyak dai yang bermodalkan rasa dan atribut yang terkesan Islami telah menciptakan arus dakwah yang penuh dengan dongeng-dongeng khurafat tentang kehebatan dalam diri mereka. Para dai sufi tidak kurang kencangnya dalam menyebarkan khurafat dan ajaran-ajaran palsu yang dinisbatkan kepada Islam. Begitu juga para dai liberal yang telah banyak merusak pemahaman banyak orang dengan ajaran-ajaran kaum orientalis. Mari bergabung bersama Hasni, memiliki jalan dakwah yang penuh kedamaian, memikul tanggung jawab mensukseskan misi penyelamatan. Sekecil apapun partisipasi Anda akan sangat berharga, walaupun hanya sekedar mendaftarkan diri sebagai anggota. Tak usah ragu untuk menjadi anggota Hasni. Tak ada syarat apapun juga. Anda tak akan terbebani oleh beban apapun juga. Setelah menjadi anggota, kami akan memberitahukan Anda tentang program-program kami di waktunya. Anda bisa mengikuti jika Anda menghendakinya dan tidak akan ditanya mengapa tidak mengikutinya.
semua tanpa beban, semua hanya ketentraman. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar gender, R atau P, tanda pagar tempat tanggal lahir, tanda pagar kota domisili. Kirim ke 0821 1166 6677. Oke, baik, alhamdulillah sudah kita saksikan tadi seruan Hasmi. Jadi bagi teman-teman sahabat Hasmi yang ingin mendaftar, nanti bisa silakan menghubungi ke panitia ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi keanggotaan Hasmi. Dan selanjutnya ada sesi pembagian sertifikat. Silakan yang sudah diedarkan sertifikat. Oke, ini sudah ada sesi selanjutnya, sesi pembagian sertifikat yang sudah kami adakan. Silakan bisa diestafetkan, cari namanya masing-masing, diambil, dan juga ketika sudah mengambil namanya, silakan diestafetkan ke teman yang lainnya. Bagi yang namanya salah, nanti bisa direvisi di akhir ya. Untuk sementara bisa dipegang dulu untuk nanti dokumentasi. Oke, sambil berjalan pembagian sertifikat. Oke, sambil berjalan pembagian sertifikat, kita pengen denger nih testimoni daripada perwakilan peserta Stadium General pada pagi kali ini. Ada yang mau ngasih testimoni tentang kegiatan Stadium General kali ini? Ada yang mau? Ayo, ada yang mau? Ikhwan satu orang, akhwat satu orang. Oh, Bapak, Masya Allah, majunya paling tinggi. Bisa Pak, maju ke depan. Yang dari akhwat nih, coba persiapkan satu lagi. Oke, Ibu ya. Nanti si Bapak dulu ya untuk testimoni. Tahan dulu sebentar. Oke Pak, bisa maju ke depan. Bisa nanti diperkenalkan terlebih dahulu nama, kemudian asal, kemudian kesan dan pesan mengikuti kegiatan Stadium General Hasmi dan Hasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh. Saya dari Makassar, Karambone, Sulawesi Selatan, Kampung Suka. Saya alhamdulillah pertama menghadiri Hasmi. Saya diinfokan ke teman saya, mau ikut enggak? Tapi saya namanya manusia biasa, kadang lebih baik pergi lari-lari itu jalan-jalan. Hanya teman bilang yang ini pahalanya besar dan ilmunya juga bagus, apalagi tentang sholat. Akhirnya saya ikut, alhamdulillah saya senang dan saya akan terus upayakan selalu ikut di acara Hasmi ini untuk menambah ilmu. Dan alhamdulillah saya banyak teman-teman juga di sini. Kebetulan saya ada usaha di Ciamas, toko elektronik, CCTV dan AC. Ya alhamdulillah saya banyak teman di sini. Jadi memudahkan juga usaha saya. Selain itu, yang kedua ilmunya juga bagus. Yang ketiga, orang-orang hadir di sini, orang yang berilmu, yang saya juga bisa share. Ya, terima kasih para penitia Hasmi. Ya, saya tunggu ya informasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Masya Allah. Nah, tentunya yang tadi gitu ya, teman-teman semua. Bahwasannya memang kita semua di sini, terutama seluruh peserta Stadium General ini merupakan orang-orang pilihan Allah. Gak semua kita sudah diajak sama teman kita condong untuk ikutan kajian gitu kan. Malah kita weekend itu lebih milih, semisal kadang ada terbesitnya, lebih milih jalan-jalan, have fun dan sebagainya. Padahal sebetulnya referensi yang sebetulnya, ngecas diri sebetulnya, ngecas semangat kita itu di kajian
iman kita bertambah, semangat kita bertambah karena bertemu dengan orang-orang yang soleh. Jadi jangan ragu ketika ada info kajian asmi ataupun info kajian lainnya. Ketika memang diajak dan peluang bisa meluangkan waktu, ikuti dan dihadiri. Tentunya insya Allah itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan lagi selanjutnya nih kita dengarkan testimoni daripada perwakilan akhwat dulu. Monggo bisa langsung ke depan. Perkenalkan nama, asal dan juga kesan dan pesan mengikuti kegiatan Stadium General. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tin Kartini. Kalau asalnya saya asalnya dari Lampung, cuman di sini sekarang saya tinggal di Badak Putih, Kota Batu. Pertama saya mengikuti tahu adanya Stadium General Hasmi ini dari biasa scroll di IG. Terus dari situ saya mencoba untuk daftar. Terus tadi pagi antara berangkat apa enggak ya, mau lari apa mau kesini ya. Iya betul. Akhirnya saya ambil keputusan untuk kesini karena menuntut ilmu lebih penting bagi saya. Sebenarnya juga lari juga penting, tapi ilmu lebih penting karena saya seorang ibu butuh untuk asupan untuk anak-anak, apalagi ini temanya sangat bagus sekali, bahaya meninggalkan sholat karena anak-anak itu kadang agak gimana ya, untuk sholatnya itu kadang lalai seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Dengan mengikuti Stadium General ini, alhamdulillah ya Allah, dapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Jadi untuk kedepannya saya tunggu info-info selanjutnya dari Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata dilemanya sama ya rata-rata, memilih kajian atau lari atau jalan-jalan. Ternyata Masya Allah. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita ya, memilih untuk yang lebih baik tentunya mengikuti kajian. Oke teman-teman semua, udah pada dapat sertifikatnya? Belum. Masih ngantri ya. Oke ini biar mempercepat untuk yang ikhwan, Bapak boleh yang ikhwan sini saya panggilin aja dan satu-satu biar lebih cepat.